Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Mulia Pertiwi dengan NIM 23111326. Saya berasal dari Prodi PGSD kelas 3F dengan mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan membaca. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang hakikat membaca. Membaca adalah proses yang melibatkan pemikiran dan pemahaman untuk mengerti makna dari teks yang akan kita baca. Membaca ini tidak hanya sekedar mengenali kata-kata, tetapi juga mencakup kemampuan kita untuk memahami dan menginterpretasi serta mengevaluasi informasi yang ada dalam sebuah teks tersebut. Beberapa hal yang penting dalam hakikat membaca. Yang pertama adalah proses kognitif, di mana membaca ini melibatkan proses berpikir yang aktif seperti mengenali kata-kata, memahami struktur kalimat, dan menghubungkan ide dan menarik kesimpulannya. Yang kedua adalah interaksi antara pembaca dan teks. Ketika membaca, kita tidak hanya menyerap informasi dari teks, tetapi juga menghubungkan dengan pengetahuan dan pengalaman kita pribadi. Yang ketiga adalah pemahaman kontekstual. Pemahaman kita terhadap teks sangat dipengaruhi oleh konteks. Membaca membutuhkan kemampuan untuk menangkap makna yang tersirat dan memahami situasi yang ada di balik teks tersebut. Yang keempat, keterampilan berpikir kritis. Membaca juga mengajarkan kita untuk menganalisis, menilai, dan mempertanyakan informasi yang ada dalam sebuah teks tersebut, serta memperluas pemahaman dan perspektif kita. Yang kelima adalah proses pembelajaran berkelanjutan. Membaca ini bagian dari proses belajar sepanjang hidup. Kemampuan membaca yang baik memungkinkan kita untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kita. Dengan demikian, hakikat membaca adalah untuk memahami dan memperoleh informasi secara mendalam dan bermakna, serta membentuk pemikiran kritis dan keterampilan lainnya. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu mengenai tujuan dan manfaat membaca. Tujuan membaca yang pertama adalah mendapatkan informasi dan pengetahuan. Membaca membantu kita untuk mendapatkan informasi baru dan menambah wawasan dalam berbagai bidang. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan analisis. Membaca bertujuan agar kita dapat memahami dan menganalisis isi teks dengan baik. Yang ketiga, melatih berpikir kritis dan logis. Membaca teks yang menantang melatih kita untuk berpikir kritis dan logis. Yang keempat, mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Membaca karya fiksi dapat merangsang imajinasi dan kreativitas pembaca. Yang kelima, mendapatkan hiburan dan relaksasi. Membaca juga bisa menjadi cara untuk bersantai dan mengurangi stres pada diri kita. Selanjutnya adalah manfaat membaca. Manfaat membaca yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Membaca membuka peluang untuk belajar hal baru dan memahami isu-isu terkini. Yang kedua, memperkaya kosakata dan kemampuan berbahasa. Membaca bisa membantu kita memperkaya kosakata dan memperbaiki setiap bacaan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Membaca teks yang kompleks melatih kita untuk berpikir kritis dan mengevaluasi argumen-argumen. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi dan fokus kita. Membaca bisa melatih konsentrasi dan fokus dalam memahami teks yang akan kita baca. Yang kelima, mengurangi stres dan menyegarkan pikiran. Bacaan ringan atau menghibur dapat membantu kita mengurangi stres dan menenangkan pikiran. Yang keenam, meningkatkan empati dan pemahaman sosial. Seperti cerita dalam buku, dapat meningkatkan empati kita terhadap orang lain dan pemahaman sosial. Jadi,
Secara keseluruhan, membaca dapat memberikan banyak manfaat, baik untuk pengembangan intelektual, kesehatan mental, maupun emosional kita sendiri. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang ketiga, yaitu mengenai aspek-aspek membaca. Aspek-aspek membaca yang pertama adalah penguasaan kosakata, di mana kita harus memahami kata-kata dengan baik, memudahkan dalam memahami teks. Semakin banyak kosakata yang kita kuasai, semakin mudah untuk memahami setiap isi bacaan. Yang kedua, pemahaman. Kemampuan kita untuk menangkap ide utama, detail, dan menyimpulkan pesan dalam teks. Yang ketiga, kecepatan membaca. Membaca dengan efisien tanpa mengurangi pemahaman penting untuk teks yang panjang. Yang keempat, kognitif dan analitis. Membaca secara aktif dengan menganalisis, menghubungkan ide, dan membuat inferensi. Yang kelima, fluensi pembaca. Kemampuan membaca dengan lancar, akurat, dan nyaman penting untuk pemahaman yang lebih baik. Yang keenam adalah pemahaman kontekstual, di mana pemahaman makna kata atau frasa sesuai dengan konteks kalimat atau paragraf. Yang ketujuh, interpretasi dan evaluasi, menafsirkan makna lebih dalam dan mengevaluasi keakuratan serta relevansi informasi. Yang kedelapan, motivasi dan minat. Keinginan dan minat membaca mempengaruhi kenyamanan dan ketekunan dalam membaca. Jadi, semua aspek ini saling terkait dalam membentuk keterampilan membaca yang efektif. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang tahap-tahap membaca. Tahap-tahap membaca yang pertama adalah pra-membaca atau pre-reading, yaitu persiapan sebelum membaca. Kegiatan yang akan kita lakukan adalah melihat judul, subjudul, atau gambar untuk tahu apa topik yang akan kita baca. Membaca sekilas atau skimming, bagian awal atau akhir teks untuk menangkap ide utama, menentukan tujuan membaca. Yang kedua, membaca atau reading, membaca teks secara menyeluruh dengan kegiatan. Membaca secara teliti untuk memahami isi, mengidentifikasi ide utama dan detail penting. Membuat catatan atau ringkasan. Yang ketiga adalah pasca membaca atau post reading, ialah refleksi setelah membaca untuk memastikan pemahaman dengan kegiatan, meringkas isi teks, mengevaluasi dan menginterpretasi makna informasi, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang keempat, aplikasi atau tindak lanjut, menggunakan informasi yang sudah dipahami seperti menggunakan untuk tugas atau penelitian. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang tingkatan kemampuan memahami bacaan. Yang pertama adalah pemahaman literal, memahami informasi yang tertulis secara langsung seperti ide utama atau fakta yang jelas. Seperti contoh, siapakah tokoh utama dalam cerita ini? Yang kedua adalah pemahaman inferensial, membuat kesimpulan dari informasi yang tidak secara langsung tertulis di teks tersebut dengan menggunakan konteks atau pengetahuan latar belakang. Seperti contoh, apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Yang ketiga adalah pemahaman kritis, mengevaluasi dan memberikan pendapat tentang isi teks, mempertimbangkan akurasi dan relevansi informasi. Seperti contohnya, apakah argumen dalam teks ini sangat logis? Yang keempat, pemahaman kreatif atau apresiatif, memberikan interpretasi pribadi, mengapresiasi gaya bahasa dan merespon secara emosional atau imajinatif terhadap teks. Contohnya, apa makna simbolik dari cerita ini? Yang kelima adalah pemahaman aplikatif, menerapkan informasi dari teks ke dalam situasi nyata atau kehidupan sehari-hari. Contohnya, apa pelajaran yang bisa diterapkan dari teks ini? Jadi, tingkatan-tingkatan ini bisa membantu pembaca memahami teks secara lebih mendalam dan praktis. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang keenam, yaitu mengenai jenis-jenis membaca.
Yang pertama adalah membaca nyaring, di mana membaca nyaring ini ialah membaca dengan menyuarakan kata-kata. Biasanya melibatkan teknik seperti nada, informasi, tekanan, dan pelafalannya. Contohnya adalah membaca cerita, puisi, atau berita. Tujuannya bisa untuk apresiasi atau rekreasi dan sangat penting untuk membangun pengetahuan dan keterampilan berbahasa. Yang kedua adalah membaca dalam hati. Membaca dalam hati ini dilakukan tanpa menyuarakan kata-kata. Ini memungkinkan membaca memahami teks lebih mendalam. Ada dua jenis membaca dalam hati. Yang pertama, membaca ekstensif, yaitu membaca cepat. Membaca dengan cepat untuk menangkap inti teks tanpa mengurangi pemahaman, termasuk membaca sekilas, survei, dan dangkal yang berguna untuk mendapatkan kesan umum atau menemukan informasi penting. Yang kedua, membaca intensif, di mana membaca secara mendalam untuk memahami detail dan isi bacaan dengan lebih teliti. Yang ketiga adalah Baiklah, kita akan masuk ke materi yang ketujuh, yaitu mengenai strategi membaca. Seperti yang telah dijelaskan, strategi membaca sangat bervariasi dan memberikan pendekatan yang berbeda dalam membantu pembaca memahami dan mengingat teks tersebut. Setiap strategi memiliki keunggulan dan cara implementasi yang berbeda. Berikut adalah beberapa strategi membaca. Yang pertama adalah strategi membaca bawah atas atau MMBA. Ini fokus pada penerjemahan lambang grafik menjadi bunyi dan makna. Pembaca harus memahami hubungan antara simbol tertulis dan suara. Ini memerlukan keterampilan decoding dan encoding. Yang kedua adalah strategi membaca atas bawah atau MMAB. Mengandalkan pengetahuan dan pengalaman pembaca untuk membuat prediksi dan hipotesis selama membaca. Mengonfirmasi atau menolak informasi berdasarkan petunjuk dalam teks. Model ini melibatkan pengolahan informasi dari tingkat yang lebih tinggi pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga, strategi campuran. Ialah menggabungkan pendekatan bawah atas dan atas bawah, di mana pemahaman bacaan berkembang dari interaksi antara informasi grafis dan pengetahuan pembaca. Ini sangat berguna untuk pembaca mahir. Yang keempat, membaca interaktif, di mana membaca dilakukan bersama untuk melibatkan pembaca secara sosial dalam teks. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kosakata, dan rasa percaya diri. Yang kelima, strategi KWL ialah melibatkan 3 tahap. Mengetahui apa yang sudah diketahui, apa yang ingin diketahui, dan apa yang telah dipelajari setelah membaca. Ini mengaktifkan pengetahuan latar belakang dan memotivasi pembaca. Yang keenam, directed reading activity atau DRA, menekankan peningkatan kemampuan berpikir kritis melalui bacaan naratif atau informatif dengan mempersiapkan pertanyaan yang menggali pemikiran kritis pembaca. Yang ketujuh, strategi Parker atau preview, ASK, clue, angle, dan reflect, mengutamakan kecepatan membaca sambil memperoleh pemahaman teks secara efektif dan efisien dengan langkah-langkah yang fokus pada preview, penilaian, pemilihan, percepatan, dan peninjauan ulang. Yang kedelapan, strategi PQ4R. Preview, question, write, reflect, ration, dan review digunakan untuk membantu pembaca mengingat dan memahami teks dengan cara mengaktifkan pengetahuan awal, mengajukan pertanyaan, dan merefleksikan serta mengulang informasi yang telah dibaca.
Setiap strategi memiliki keunggulannya tersendiri dalam konteks pembelajaran yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan membaca dan tingkat keterampilan pembacanya masing-masing. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang ke-8, yaitu tentang skimming dan scanning. Skimming dan scanning ini adalah teknik membaca cepat dengan tujuan yang berbeda. Scanning digunakan untuk mencari informasi secara spesifik atau kata kunci dalam teks, sedangkan skimming membantu mendapatkan gambaran umum tentang isi dari teks. Pada scanning, pembaca hanya fokus pada kata kunci atau informasi tertentu, sedangkan pada skimming, pembaca membaca cepat seluruh teks untuk memahami poin-poin utama dari bacaan. Manfaat kedua teknik ini saat ujian UTBK adalah efisiensi waktu, memahami materi lebih cepat dan mengurangi kesalahan kecil. Misalnya, saat menggunakan skimming, kita fokus pada bagian penting seperti judul, paragraf pembuka, dan akhir dari teks. Sementara pada scanning, kita mencari kata kunci atau informasi tertentu yang relevan dengan soal. Cara menerapkan teknik skimming adalah dengan membaca judul, subjudul, dan paragraf pertama serta paragraf terakhir untuk mendapatkan gambaran umum. Sedangkan pada scanning kita geser mata cepat untuk menemukan kata kunci, kemudian kita fokus pada bagian awal dan bagian akhir dari paragraf. Kedua teknik ini bisa membantu dalam mengerjakan soal ujian dengan lebih efisien. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang strategi membaca. Strategi membaca adalah teknik yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan teks dengan lebih efektif. Strategi utamanya meliputi yang pertama adalah skimming dan scanning. Seperti yang kita ketahui, skimming ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum teks, sementara scanning ini mencari informasi yang lebih spesifik. Yang kedua, membaca kritis. Evaluasi teks dengan berpikir kritis, mempertanyakan informasi dan mengenali argumen. Yang ketiga, ekstensif dan intensif. Membaca ekstensif untuk memperluas wawasan, sementara intensif ini untuk pemahaman mendalam dan detailnya. Yang keempat, penggunaan konteks, di mana memahami teks dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, historis, dan lainnya. Yang kelima, sumber dan alat pendukung, menggunakan alat digital seperti kamus online dan aplikasi pembelajaran untuk memperkaya pemahaman kita. Jadi, penerapan strategi membaca dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah mencangkup pengajaran teknik membaca, pemilihan teks pembacaan relevan, dan evaluasi keterampilan membaca siswa. Guru juga mengintegrasikan teknologi dan berkolaborasi dengan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dengan strategi yang tepat, siswa dapat meningkatkan literasi, pemahaman teks, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara menyeluruh dan fasih. Baiklah teman-teman, itulah materi tentang keterampilan membaca. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman yang menontonnya. Sekian dan terima kasih. See you next time.